Shalom, selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu kembali di pagi hari yang indah dan berbahagia ini di akhir pekan, Sabtu 16 Oktober 2021. Untuk kita kembali beribadah bersama sebelum kita memulai segala aktivitas kita. Saudaraku, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 779. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami atas segala anugerah dan rahmat yang Tuhan berikan buat kami hingga pada hari ini. Sehingga kami boleh menikmati hari yang baru, menjalani hari yang baru yang Tuhan berikan selalu kepada kami. Biarlah hari-hari kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan. Kami boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan saja. Firman-Mu yang akan kami dengar ya Tuhan, berkati kami pribadi lepas pribadi, dimanapun kami berada yang mendengarkan firman-Mu ini, agar hidup kami seturut dengan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan buat kita di akhir pekan hari ini, hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021, yaitu yang tertulis di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayatnya yang ke-9. Beginilah firman Tuhan. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, dibaheni lehon matuna posomon rohana patas laho manguhum bangsomi asahuboto manirang nadenggan sian naroa aitum ise manatuk manguhum bangsom namar muliaon. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku sekalian, dimanapun kita berada, Tuhan datang kepada Salomo kala itu ketika
ketika dia masih sangat muda, belia, Tuhan berkata kepadanya, "Kamu minta apa?" Tuhan mendatangi dia dalam mimpinya. Tuhan berkata, "Kamu mau minta apa? Akan kuberikan kepadamu apa yang kamu minta." Saudara, umumnya dan seandainya kita diberi kesempatan seperti ini, kita mungkin akan meminta kekayaan, akan meminta umur yang panjang, akan meminta kebahagiaan, kebesaran, kejayaan, dan yang lain sebagainya. Begitu banyak hal yang mau kita minta kepada Tuhan. Kesuksesan di karir, di pekerjaan. Tapi ingatlah dan lihatlah, Salomo tidak demikian. Salomo tidak meminta supaya permintaannya itu memuaskan keinginan dia sendiri. Saudara, dia sadar dia diberi kepercayaan untuk menjadi seorang raja. Maka dari itu dia harus berfungsi dengan baik. Maka dia meminta sebuah permintaan yang sangat benar kepada Tuhan. Dia meminta hati yang faham, menimbang perkara dengan bijaksana, sehingga dia bisa berfungsi sebagai pemimpin bangsanya, pemimpin yang benar, untuk memberkati seluruh rakyatnya dan membawa rakyatnya hidup dalam hormat akan Tuhan. Saudaraku, dia meminta hikmat Tuhan. Ternyata permintaan itu adalah sebuah permintaan yang sangat tepat. Tidak seperti permintaan kita, tidak seperti permintaan kebanyakan orang. Maka Tuhan berkata, "Karena kamu meminta dengan benar, Aku akan berikan kepadamu apa yang kamu minta, sehingga kamu akan menjadi orang yang paling berhikmat di muka bumi ini." Dan bahagianya lagi, Tuhan juga mengatakan kepadanya, "Apa yang tidak kamu minta, semua akan kuberikan kepadamu." Mau itu kekayaan, kebesaran, dan lain sebagainya yang dicari oleh banyak orang. Karena membuat sebuah permintaan yang benar, saudara, maka Salomo pun diberkati oleh Tuhan. Betapa bahagianya Salomo. Dia hanya meminta hikmat, hati yang faham, menimbang perkara dengan baik dan benar. Tapi lihatlah, Tuhan memberikan apa yang di luar dari permintaannya. Kebesaran, kekayaan, dan lain sebagainya itu Tuhan berikan kepadanya. Karena permintaan Salomo adalah permintaan yang benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, kita sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa dasarnya Salomo membuat permintaan? Karena Salomo mempunyai orientasi yang benar. Dia memiliki orientasi yang sangat tepat, yang benar di hadapan Tuhan. Hidupnya bukan untuk memuaskan keinginannya sendiri, tetapi hidupnya untuk memberkati orang lain. Maka dari itu saudara, di dalam kehidupan kita
kita mau diajarkan dan kita mau diingatkan apa sih yang menjadi orientasi di hidup kita. Itu akan terlihat dari doa-doa kita. Karena banyak orang yang meminta banyak hal hanya untuk dirinya sendiri saja. Hanya untuk keinginan dan kepuasan dirinya sendiri saja. Tetapi terkadang kita tidak berpikir bahwa kita ini ada juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Maka orientasi kita hanya bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, alangkah baiknya jika seorang pemimpin berdoa seperti Salomo berdoa. Jika semua pemimpin berdoa seperti Salomo, setiap laki-laki dan perempuan berdoa supaya bisa menjadi suami yang bijaksana, supaya bisa menjadi istri yang bijaksana. Setiap pemimpin berdoa supaya menjadi pemimpin yang bijaksana. Karena Tuhan mengkehendaki baik itu pemimpin, baik dia suami, baik dia istri, dia menjadi berkat. Dia menjadi pemimpin dan dia sadar bahwa kita harus berfungsi sebaik-baiknya. Setiap pemimpin harus berfungsi sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kita harus memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Bagaimana untuk menjalankan tugas dengan baik, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka dari itu saudaraku, kalau semua orang berorientasi dengan benar, maka benarlah firman Tuhan yang mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka dari itu, jemaat Tuhan yang terkasih, di akhir pekan ini kita mau diberangkatkan kembali bahwa kita adalah orang-orang yang berhikmat. Maka mintalah kepada Tuhan terlebih dahulu hikmat, supaya kita bisa menjadi berkat. Kita bisa tahu untuk memilih yang baik, memisahkan yang baik dari yang tidak baik. Orientasi kita benar. Tuhan memberkati kita, dan Tuhan memberkati segala usaha kita sepanjang 1 minggu ini. Kiranya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan sukacita bagi kita di dalam kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu itu menjadi pegangan hidup kami. Berkati kami, mampukan kami menjadi orang yang berhikmat, orang yang berguna dalam kehidupan ini. Dan pertaruhkan kehidupan kami hanya kepada tangan pengasihan-Mu saja, supaya Tuhan yang selalu memberkati kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Terpujilah Engkau ya Tuhan, hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita kembali bernyanyi bagi Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 789.
mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih setia dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.